Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang perdana. Topik dari makalah ini berbeda dengan bapak yang lain tentang kepemimpinan. Ini agak sedikit horor gitu ya. Karena tentang kekuatan gaib, nilai esoteris naskah Serat Ronggo Sutrasno karya Sunan Kalijaga. Bapak Ibu yang saya hormati, teks ini sebetulnya adalah karangan Ronggo Warsito yang merupakan teks keagamaan tentang aspek-aspek esoteris atau aspek batiniah dalam sastra Jawa yang tidak hanya berkutat pada masalah eksoteris tapi masalah-masalah esoteris yang berhubungan dengan mantra atau tradisi batiniah Jawa. Nah, yang menarik bahwa teks mantra ini dianggap memiliki kekuatan gaib begitu karena ada efek yang ditimbulkan akibat atau oleh teks itu ketika dibaca atau pasca pembacaan teks-teks seperti ini. Itu hampir sama dengan teks-teks di tradisi pesantren yang bahasa lainnya adalah teks hizib, wirid atau wifik yang memang banyak bernuansa esoteris, misalnya seperti hizib Nawawi, hizib Nasor atau Asmaul Husna atau ada pencak silat harimau yang juga memberikan efek esoterik bernuansa kekuatan gaib bagi pembaca atau bagi pengamal yang membacakan teks itu. Mantra-mantra seperti ini bukan hanya juga jadi di konteks sastra pesantren, tapi juga sastra Jawa pun ternyata ada mantra-mantra yang bernuansa kekuatan gaib. Hampir sama dengan teks pesantren, yang di pesantren itu ada lafal dalam Hasisib Latif juga hampir sama dengan teks yang di Jawa tadi. Kalau teks Jawa ini, Nabi Ibrahim nyawaku Idris ing rambutku, pengendali kulit wang, yang artinya bahwa ada nafas atau ruh Nabi Ibrahim dalam jiwaku misalnya. Ada Nabi Idris di rambutku, ada baginda Ali di kulitku. Ini hampir sama dengan di teks Hizib Latif yang mengatakan wa'asa Musa fiyadi, dan kekuatan Musa di tanganku. Wa khatama Sulaiman lisan, dan ungkapan lisan Sulaiman di lisanku. Wa nuru Yusuf ala wajhi, dan cahaya Yusuf di wajahku. Jibrilu an yamini, Jibril di tangan sebelah tanganku, kananku. Israfilu an kholofi, dan Israfil ada di bawahku. Wa Mikailu di yasari, Mikael di sebelah kiriku. Wa Israil an fauqi, dan Israil di atasku. Wa Muhammad di depanku, dan sebagainya. Ini asarnya bisa diberikan kepada para pembaca teks ini sebagai motivasi untuk pendekatan diri kepada Allah. Aspek-aspek esoteris seperti ini memang di teks-teks Jawa banyak yang bernuansa keagamaan tetapi kadang berciri sinkritis. Jadi ada yang kemudian ditambahkan teks-teks yang berhubungan dengan paham-paham Jawa, agama Jawa, paham-paham kejawen atau paham-paham Hindu dan sebagainya. Tapi teks ini khusus dengan Sutrasna ini, Sunan Kalijaga menunjukkan bahwa ini pure dari ajaran Islam. Karena ada nuansa-nuansa yang kuat dari aspek paradigma tauhid yang mengajarkan tentang zikir, tentang etikot kuat kepada Allah misalnya, untuk menyingkirkan kekuatan santet atau jin atau sejenisnya yang bisa dibaca untuk kepentingan fungsi-fungsi sosial atau fungsi-fungsi hidup sehari-hari. Misalnya fungsi itu untuk membebaskan bahaya malam hari tadi. Bagaimana orang kadang-kadang malam hari itu menjadi menakutkan dan sebagainya. Tapi Kidung ini memberikan satu jawaban. Ini loh, tolong dibaca agar menghindari semua godaan-godaan jin dan setan yang menggoda manusia di malam hari misalnya. Kemudian yang kedua ada fungsi teks yang secara esoteris mampu membebaskan belenggu hutang. Jadi kalau kita nggak, hutang kita mungkin agak banyak, itu kita baca Kidung ini, insya Allah hutang kita lunas. Nah, jadi iya begitu. Jadi sambil dinyanyikan dengan Dadang Gulo itu, ini luar biasa. Ini kan luar biasa untuk memberi solusi pada umat, kepada masyarakat, bahwa bisa saja ternyata ada banyak pintu untuk menuju kepada Shiratal Mustaqim, diantaranya dengan cara berkidung gitu. Yang berikutnya adalah fungsi penolak hama tanaman. Kalau dalam tradisi Islam Jawa, kejawen itu masih ada sinkritis antara dia orang Islam pure, tetapi dia dalam konteks ibadahnya masih mencampurkan paham-paham Hindu. Dia buat sasajen di pinggir sawah atau di perempatan jalan atau di mana yang memang masih meyakini keyakinan-keyakinan penguasa lain selain Allah. Tapi ini justru tidak. Justru Sunan Kalijaga memberikan semacam jurus-jurus agar manusia kembali kepada Allah untuk memohon perlindungan, memohon keamanan dari tanaman-tanaman dengan cara ya entah itu menyiramkan puasa, kemudian menyiramkan air ke sekitar tanaman itu, beritikad kepada Allah. Seperti seseorang yang kemudian membaca ayat kursi, ditaruh di air, ditabur di sekeliling rumah, Allah akan menjaga rumah itu misalnya. Itu kan itikad manusia yang punya keyakinan bahwa Allah akan memberikan perlindungan kepada orang-orang
di sekitar kita yang memang etikotnya kuat. Terutama yang teks-teks yang berbau keagamaan seperti di teks pesantren itu, orang-orang yang membaca teks-teks pesantren atau sejenis hizib itu memang yakin seyakin-yakinnya bahwa setiap huruf itu dalam kitab Mambaul Hikmah kan disebutkan bahwa setiap huruf itu ada khatamnya, gitu. Jadi itu luar biasa kan, sehingga bisa ada alif, lam, mim, ada kaf, ha, ya, ain, sod, itu semuanya ada khatamnya. Itu untuk memberikan awal dari teks-teks tertentu gitu, yang semua ada rujukannya. Kemudian yang keempat, fungsi lain adalah untuk pertolongan dalam berperang. Jadi berperang itu seperti di Diponegoro misalnya, itu makanya di Undip itu karakter Diponegoro dijadikan semacam panduan kuat untuk mahasiswa baru, itu karena memang ada etos politik yang kuat, etos akidah yang kuat, dan etos perang yang cukup kuat dalam diri Diponegoro. Nah, ini Sunan Kalijaga juga memberikan rumusan bagaimana yen siro lungo perang watakno ini. Jadi di watak dia dibaca yang kemeng gitu sampai betul-betul menghayati bagaimana kita bisa memohon kepada Tuhan agar bisa memenangkan sebuah atau terhindar dari peperangan yang menakutkan, hingga musuh bisa tadi tunggang langgang. Kalau di Islam atau di pesantren itu ada hizib nasr Pak ya, yang itu terkenal juga untuk perang, untuk menghancurkan musuh dari jauh gitu. Bahkan ketika perang Bosnia Herzegovina itu teman-teman sastrawan juga membaca, dipimpin Gusmus untuk membaca hizib nasr itu untuk memporak-porandakan musuh-musuh Allah itu dengan hizib. Nah, kemudian fungsi yang lain adalah menyembuhkan penyakit. Jadi memang penyakit seseorang itu kadang-kadang tidak tahu apa sebabnya dan bagaimana mengobatinya. Kalau tradisi orang-orang Arab, orang-orang Islam di Arab katanya tidak harus ke dokter misalnya. Mereka menggunakan tradisi tanaman-tanaman herbal atau madu atau beberapa hal yang lain yang kemudian membaca juga sejenis wirid-wirid tertentu untuk kesembuhan. Nah, ini Sunan Kalijaga justru memberikan resep agar manusia itu betul-betul mohon kepada Allah dari sakitnya itu, agar sawan-sawan dan berbagai setan yang menggoda manusia itu jauh dari manusia, dari lingkungan kita sendiri. Iblis laknat satu moro-moro mati. Jadi tiba-tiba dia kelep-lepek mati gitu lah. Tumpas habis sedoyo. Jadi semuanya habis oleh ketakutannya. Karena memang iblis itu kan memang jelas nasnya bahwa kalau dibacakan basmalah saja, iblis itu mengecil menjadi seperti semut atau seperti lalat. Nggak mampu, nggak ada kekuatan sama sekali gitu. Jadi ini kan satu kekuatan gaib yang nggak dinyana bagi orang yang awam bahwa kemudian kekuatan seperti itu. Kemudian yang keenam ada fungsi melindungi bayi. Itu bayi yang rewel. Ada juga memang dalam tradisi pesantren itu ada beberapa wirid tertentu yang termasuk ketika bayi harus dipisah dari ibu menyusuinya, itu ada bacaan tertentu agar dia lupa dengan tetek ibunya misalnya itu. Termasuk ketika bayi itu rewel, beko, dalam bahasanya beko itu, ada juga doa-doa yang bisa membuat dia ceklak. Nah, ini kidung Jawa ternyata Sunan Kalijaga juga memberikan yang nangis lari itu di lelo-lelo dan dengan zikir. Mungkin lelo-lelo dengan solawatan, salatullah salamullah, mungkin begitu. Bisa saja dengan dikir, apa saja dikirnya yang penting didengar oleh anak itu. Jangan mengatakan bahwa anak enggak kerungu, enggak, semua akan dengar. Bahkan benda-benda mati pun ada teks hadis kan, semua dengar di dikir itu. Jadi efeknya jelas. Jadi kalau kita pada anak itu berbahasa agak negatif, tentu efeknya negatif. Tapi kalau positif, ini menyembuhkan penyakit bagi yang sakit. Orang penyakit sing nggak bisa disembuhkan, jadi hanya pangeran sing bisa menyembuhkannya dengan syafaat Nabi dan dengan kekuatan Allah. Dan yang terakhir adalah fungsi mempercepat jodoh. Nah, ini saya Bapak Ibu yang belum jodohnya masih jauh. Nah, ini ada kidungan yang bisa mempercepat jodoh. Ya, atau yang kurang boleh juga ada resep baru. Nanti dibaca sendiri, salat sunat dulu, ambil air wudu. Oh, ini luar biasa. Yang diwacakno ing toyo, disebul ditiup di air, kemudian dibuat ya untuk bercuci atau untuk minum, itu bisa untuk menyembuhkan termasuk orang gila gitu. Ini luar biasa. Saya kira itu Bapak dan Ibu, terutama Bapak moderator. Simpulan saya sedikit saja bahwa ternyata naskah ini menjawab berbagai paham atau berbagai wacana di masyarakat Jawa tentang kuatnya sinkretisme Jawa dalam teks-teks Jawa. Tapi ternyata Sunan Kalijaga ini masih menjaga kemurnian Islam di dalam naskah-naskah ini, sehingga kalau orang-orang Jawa ingin memecahkan solusi hidupnya tentu berorientasi pada paradigma tauhid. Itu Pak Rahman, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.